Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman peserta didik. Yang pertama itu ada teknik tes. Teknik tes ini merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengungkapkan atau mengetahui karakter peserta didik. Sedangkan tes adalah sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi atau mengamati tingkah laku individu melalui skala angka atau sistem kategori. Pergolongan tes berdasarkan atas aspek-aspeknya. Tes dibedakan atas yang pertama itu pergolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat mengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Yang A itu ada tes seleksi, sering dikenal dengan istilah ujian ringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Yang B, tes awal. Tes awal sering dikenal dengan istilah pretest. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. Jadi, tes awal adalah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Karena itu maka butir-butir soalnya dibuat yang mudah-mudah. Yang C, tes akhir, sering dikenal dengan post test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan baik sebaik-baiknya oleh peserta didik. Yang D itu ada tes diagnostik. Tes diagnostik ini adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaraan yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu mata pelajaran tersebut. Yang E itu ada tes formatif. Tes ini hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, perlu diketahui bahwa istilah formatif itu berasal dari kata form yang berarti bentuk. Yang F, tes sumatif. Tes sumatif ini adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpul satu program pengajaran selesai diberikan. Di sekolah, tes ini dikenal dengan istilah ulangan umum atau EBTA, evaluasi belajar tahap akhir. Tes sumatif dilaksanakan secara tertulis agar semua siswa memperoleh soal yang sama. Butir-butir soal yang dikemukakan dalam tes sumatif ini pada umumnya juga lebih sulit atau lebih berat daripada butir-butir soal tes formatif lainnya. Yang kedua itu ada penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkapkan. Dilitik dari aspek kejiwaan yang ingin diungkap, tes setidaknya dapat dibedakan menjadi 5 golongan. Yang pertama itu ada tes inteligensi. Tes inteligensi ini merupakan teknik atau alat yang digunakan untuk mengungkapkan tahap kemampuan dasar seseorang, yaitu kemampuan dalam berpikir, bertindak, dan menyesuaikan diri secara efektif. Macam-macam tes inteligensi ini ada tes inteligensi umum, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang taraf kemampuan seseorang. Yang kedua itu ada tes inteligensi khusus, menggambarkan taraf kemampuan seseorang secara spesifik. Yang ketiga itu ada tes inteligensi diferensial, memberikan gambaran tentang kemampuan seseorang dalam berbagai bidang yang memungkinkan didapatnya profil kemampuan tersebut. Manfaat tes inteligensi ini menganalisis berbagai masalah yang dialami murid, membantu memahami sebab terjadinya masalah, membantu memahami murid yang mempunyai kemampuan yang tinggi juga yang rendah, menafsirkan kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Yang B itu ada tes bakat. Tes bakat merupakan suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengetahui kecakapan, kemampuan atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu.
Tes bakat ini berguna untuk membantu seseorang dalam membuat rencana dan keputusan yang bijaksana berkenaan dengan pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengetahui bakat seseorang telah dikembangkan berbagai macam tes seperti berikut. Yang pertama itu ada Reconic. Tes ini mengukur fungsi motorik, persepsi, dan berpikir mekanis. Yang kedua itu tes bakat musik. Tes yang mengukur kemampuan dalam aspek-aspek nada, suara, ritme, warna bunyi, dan memori. Yang ketiga itu ada tes bakat artistik, yaitu kemampuan menggambar, melukis, dan meripa. Yang keempat itu ada tes bakat klenikal atau perkantoran, yaitu tes mengukur kecepatan dan ketelitian. Yang kelima itu ada tes bakat multifaktor, tes yang mengukur berbagai kemampuan khusus. Tes ini mengukur beberapa kemampuan khusus, diantaranya yaitu ada berpikir verbal yang mengungkapkan kemampuan nalar secara verbal. Yang kedua, kemampuan bilangan, kemampuan berpikir yang menggunakan angka-angka. Yang ketiga, berpikir abstrak, kemampuan berpikir dengan nalar yang bersifat nonverbal tanpa angka-angka. Yang keempat, berpikir mekanik, kemampuan serta pemahaman mengenai hukum-hukum yang mendasari alat-alat, mesin-mesin, dan gerak-gerakan. C itu ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini merupakan suatu tes untuk mengetahui kepribadian seseorang yang terorganisasi secara dinamis dan sistem-sistem psikologis dalam isi individu yang menentukan penyesuaian yang unik dengan lingkungan. Kepribadian dapat diukur dengan jalan melihat apa yang seseorang katakan tentang keadaan dirinya sendiri, apa yang orang lain katakan tentang keadaan diri seseorang, apa yang seseorang lakukan dalam situasi tertentu. Yang D itu ada tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar ini suatu alat yang disusun untuk mengukur hasil-hasil pengajaran. Tujuan utama penggunaan tes prestasi belajar ini adalah agar guru dapat membuat keputusan-keputusan seleksi dan klarifikasi serta menentukan efektivitas pengajaran. Tes ini meliputi yang pertama itu tes diagnostik yang dirancang agar guru dapat mengetahui letak kesulitan murid terutama dalam berhitung dan membaca. Yang kedua itu ada tes prestasi belajar kelompok yang baku. Yang ketiga tes prestasi belajar yang disusun guru. Yang E itu ada tes sikap, yakni salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengungkap predisposisi dan kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu terhadap dunia sekitaran, ya baik berupa individu maupun objek-objek tertentu. Yang ketiga itu ada penggolongan lain-lain. Ditilik dari segi banyak yang mengikuti tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang A itu tes individual, tes di mana tester hanya berhadapan dengan satu orang tester saja. Yang B itu tes kelompok, yakni tes di mana tester berhadapan dengan lebih dari satu orang tester. Ditilik dari segi waktu yang disediakan bagi tester untuk menyelesaikan tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang A power test, yakni tes di mana waktu yang disediakan buat tester untuk menyelesaikan tes tersebut tidak dibatasi. Dan yang B itu speed test, yakni tes di mana waktu yang disediakan buat tester untuk menyelesaikan tes tersebut dibatasi. Ditilik dari segi bentuk responnya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu A verbal test, yakni suatu tes yang menghendaki respon atau jawaban yang tertuang dalam bentuk ungkapan, kata-kata atau kalimat, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang B itu non-verbal test, yakni tes yang menghendaki respon atau jawaban yang tester bukan berupa ungkapan, kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Jadi respon yang dihendaki muncul dari tester adalah berupa perbuatan atau gerak-gerakan.